Let me introduce a little about Startup Brain Jakarta dulu ya. Jadi Startup Brain itu adalah, bagi yang belum tahu, we are the world's largest community of startups, founders, innovators, and creators. Dan kita udah reach 3,5 juta orang-orang di seluruh dunia. Biasanya kita dari dulu tuh tradisinya adalah do an offline event, networking, dan juga kita selalu bawa founder biar teman-teman startup enthusiast, orang-orang yang pengen membangun startup sendiri, mereka bisa ketemu dan terinspirasi oleh orang-orang seperti Atalia malam ini yang sudah membangun startup sendiri. Di Jakarta sendiri, kita udah mulai dari tahun 2014, kita sempat nggak aktif 1 tahun ini, tapi kita akan mulai aktif lagi mulai dari bulan ini. Jadi ini event pertama ya yang kita setelah reactivate. Ini beberapa past speakers kita, ada macam-macam dari Happy Fresh, Tokopedia, dan lain-lain. Ya, dan kita juga selalu looking for new speakers dan new team members juga. Bagi teman-teman yang pengen lebih involved untuk hosting events atau apa, bisa kontak aku di jessicajaya@startupgrind.com. Oke, sedikit itu aja untuk introduction-nya. I would like to welcome Atalia. Halo Atalia. Halo Jess. Anyway, can you call me Ata? Ata ya, oke. Yeah, Atalia is pretty long. Yeah. Thank you so much for being here. It's such an honor to welcome you. Teman-teman, mungkin I will let you do the introduction of yourself first. I think you will do better than I do introducing you. So, can you tell us briefly your story dari pertama dari graduate Queen's Mary, itu kamu aja sih? Yeah, thank you Jess. Yeah, so I graduated dari Queen Mary itu kan di tahun 2015 ke 2016 gitu ya. Jadi sebenarnya tuh before I graduate from Queen Mary, I used to work in Citibank gitu ya. Itu awal-awalnya banget sih gitu kan. Dan lalu di situlah sebenarnya I knew that I didn't like corporate jobs gitu ya. Saya di situ benar-benar di titik yang sempet kayak bingung, kayak what do I like, bahkan sempet kayak ragu, bisanya apa sih, masa kalau kerja sama orang aja nggak bisa, gimana mau real kerja beneran. Dulu tuh sempet sampai kayak gitu lah ya. Tapi long story short, lanjut S2, habis itu balik ke sini tuh bingung kan mau ngapain gitu kan, karena I knew that I didn't like a corporate life gitu ya waktu itu gitu. Jadi sempat bingung ngapain, akhirnya I think I knew that I like to teach gitu kan. Kayak saya tuh suka banget sharing, ngajar gitu. Jadi sempat kepikiran gimana kalau nggak coba apply jadi dosen. And then I applied as a lecturer. So I was a full-time lecturer. And then while having my full-time job as a lecturer, I was also creating my other startup gitu ya. Before Mayor Food, I used to create a platter. But then at that time too, I had a co-founder issue ya, long story short. So unfortunately di tahun 2019 itu I had to quit from my previous startup. Dan di situ juga lah sebenarnya I met my current co-founder gitu ya, namanya Reni Lim. So di tahun 2019 itu di bulan Juni I started Mayor Food gitu ya until today. But then setelah saya mulai Mayor Food ini di bulan September ya, itu baru saya benar-benar mulai full time. I quit my full time job as lecturer and remain as a part time lecturer because I always know that I love to teach gitu ya. Itu yang kayak nggak pernah lepas sih. Jadi even sampai sekarang masih jadi full part time lecturer beside my full time job at Mayor Food. Gitu sih, Jess. So inspiring. Oke, by the way, bagi teman-teman yang baru datang, I think it's good that we're quite small number today, biar nanti networkingnya lebih intimate. But I'm gonna do some fireside chat dulu, jadi semacam talk show sekitar 30 menit. Tapi nanti teman-teman di sini, you will have your opportunity to ask any questions to Atalia, biar ini lebih interaktif ya. Meanwhile, kalau ada pertanyaan juga boleh, kalau mau ditaruh di chat. Oke, going back to your story, Atalia. Tapi kenapa sih pertama-tama pikirin kayak how did you get to chicken industry specifically gitu? Oke, ya. Ini sebenarnya kalau to chicken industry, I think
it's also a coincidence sebenarnya ya, tapi ya mungkin bisa dibilang ada jodoh juga di sini. So waktu mulai sebenarnya sebelum Mayor Food, I used to create another startup with my previous co-founder namanya Platter tadi. Sebenarnya dulu mulainya sempat kita mau bikin kurang lebihnya distribution channel network, tapi di daging gitu ya. Nah, and then ya setelah quit dari situ, I met Reni, right? So Reni's having a family business in chicken slaughterhouse. So I think that's the reason why we started this, because there is a security in the production. Itu yang menurut I saw that as the biggest advantage gitu ya, karena kalau dari sisi produknya itu udah ada security in supply-nya, kayaknya ini nih lebih mudah gitu kan, tinggal gimana caranya how to innovate gitu kan, karena sebenarnya ini kan just like another commodity gitu, tapi ya yang kita lakuin di sini lebih kepada innovation in selling-nya sih gitu. Oke. Can you briefly talk about kenapa yang tadi kamu bilang ada co-founder issue itu? Mungkin as a lesson buat kita semua juga ya. Kan some of us are also startup founders. I am actually currently looking for a co-founder. Maybe you can give like some insights, like what you learn about finding the right co-founder. Ya, so yang pertama sih mungkin dulu sebenarnya my previous co-founder was my good friend gitu ya, jadi kenal dari teman ke teman gitu ya, tapi we were really good as friends gitu ya, tapi ternyata ketika kerja itu kita punya gaya kerja yang beda gitu kan gitu, jadi dan ternyata ada value yang berbeda di situ yang nggak bisa disatuin gitu ya, dan apalagi kalau itu udah terkait integrity, I think I cannot deal with that gitu ya, tapi waktu itu yang what I learn adalah untuk betul-betul mengungkapkan dari awal sih gitu, bahwa kalau misalnya kita mau ada sesuatu yang kita not agree, atau misalnya kita punya pemikiran yang berbeda, nilai-nilai yang berbeda, itu baiknya disampaikan sejak dari awal sih gitu. Jadi mungkin waktu itu masih baru pertama kali ya dulu, jadi kayak mikirnya oh mungkin bisa nih, ternyata ada cara kerja yang berbeda, dan di situ akhirnya it was very sad actually gitu ya, karena I think I was leaving a good friend juga akhirnya gitu kan, akhirnya nggak bisa kerja bareng lagi, dan di saat itulah I realized that finding a right co-founder itu benar-benar seperti ya just like a marriage gitu kan, ya benar-benar harus komitmennya tuh udah nggak bisa lagi kita ini ya setengah-setengah gitu kan, dan dari sisi terutama komunikasi sih itu yang kayaknya hardest part ya, dari sisi komunikasi itu. Kalau memang ternyata dari sisi pekerjaan udah kayaknya nggak bisa nih secara profesional, think we cannot itu ya go further with that. I see. Okay, before we go on to Mayor Food, can you briefly explain dulu tuh Platter mencoba membuat apa sih startupnya, dan how did you learn from Platter and apply the lessons that you learned there to Mayor Food? So I learned a lot juga waktu di Platter gitu kan. Waktu itu kita mau coba bikin distribution channel networks untuk cold chain gitu ya. There was the idea. So jadi benar-benar menghubungkan gimana dari sisi tetap in the neighborhood gitu ya, bisa punya ada freezer yang mungkin mereka bisa sambil kerja dari rumah sebenarnya gitu ya. Jadi di situ benar-benar I was going directly to find ibu-ibu yang memang pengen mereka jualan gitu kan. I really go directly gitu ya, bener-bener sampai kayak ke gang-gang, karena bener-bener waktu itu saya mau tahu gimana sih mereka itu kalau misalnya cara kerjanya mereka, apa yang mereka pengenin gitu kan, lalu kendala-kendala mereka gitu. Karena waktu itu sempat menariknya adalah saya sempat nemuin satu ibu-ibu yang tinggal di gang sempit banget, tapi dia bisa jualan frozen food itu bener-bener ini ya, nugget apa segala macam, omsetnya itu bisa sampai 200 juta per bulan gitu ya, dan dia punya 10 freezer di rumahnya, padahal rumahnya di gang sempit gitu ya. Terus ya waktu itu saya amazed banget sih, dari situ juga banyak mulai pelajarin gitu kan, dia dapat program apa aja sih sampai dia bisa umroh, tapi dari luarnya ya nggak kelihatan kan, mungkin orang juga nggak mandang gitu siapa nih gitu, tapi di dalamnya itu benar-benar dia tuh ya ini ya bisnisnya jalannya luar biasa gitu kan. Jadi dari situ saya pelajarin sih, ini memang kekuatan ibu-ibu tuh luar biasa ya, kalau bisa diutilize lebih lanjut lagi dengan program yang bagus gitu. Wow,
Tapi how did you get to that point di mana you were investigating gimana sih ibu-ibu itu apakah research for fun aja atau emang kamu ketemu masalah yang worth solving buat kamu sendiri? So waktu itu lebih kepada ini sih punya so I like a challenge. I think that's ya itu yang what founders like pasti ya gitu. Dan itu yang keeps me going on gitu ya untuk benar-benar mencari waktu itu siapa sih orang yang mau berjualan gitu ya. Mungkin dengan dia nggak perlu ada modal gitu atau mungkin kita cukup modalin seberapa rupiah sih yang harus kita modalin kalaupun mereka butuh modal gitu kan dengan berjualan daging, nuggets, ya frozen food gitu ya. Jadi gimana waktu itu pain point-nya adalah untuk nemuin akuisisi agentnya sih. Itu yang waktu itu challenge-nya di situ. Jadi benar-benar waktu itu it was not for fun, benar-benar kayak nyari karena dulu kita juga nggak punya tim sales gitu kan. Jadi ya benar-benar harus ngelakuin sendiri. Nah, I think it's very true ya ketika di awal benar-benar harus pahamin ternyata yang mereka suka apa, yang mereka pengen apa gitu kan, dan kenapa mereka bisa jualan sampai segitu banyaknya gitu kan, ataupun kenapa mereka nggak bisa jualan. Dan sebenarnya itu sih titik awalnya I realized that women have power gitu ya, ternyata si ibu-ibu ini mereka kok bisa benar-benar sampai sebenarnya berangkat dari kisah ibu tadi sih, sampai feed their family gitu kan, yang cuma di dalam gang kecil yang saya sendiri pun nggak nyangka gitu kan, itu sampai seperti itu gitu. I see. Jadi it starts from that story, jadi terinspirasi dan pengen membuat startup yang lebih lagi memberdayakan ibu-ibu ini ya. Iya, betul. Jadi gimana sih Kata membawa lessons dari Plater itu ke Mayor Food? Are you trying to solve the same problem dengan Mayor Food atau yang berbeda lagi? Nah, beda banget sih gitu. Jadi kalau yang di sini, so the story is here gitu ya. Waktu kita awal mulai Mayor Food itu juga kan there are fear of missing out gitu ya, bahwa di mana-mana semua startup itu memulai dengan one stop shopping gitu, nggak cuma dari daging, FMCG, sayur segala macam gitu. Nah, sebenarnya baru di tahun ini sih we started to decide gitu ya that we do not want to go to another vegetables gitu ya. Kita pengen benar-benar fokusnya di poultry gitu ya. Maybe in the future tapi nggak in the short run ya, maybe in the long run. Kenapa begitu gitu ya? Karena akhirnya yang pertama itu handling sayur sama handling daging dan ayam tuh beda banget gitu kan. Dan yang kedua sebenarnya kita ngelihat success story di negara-negara lain. Contohnya kayak ada namanya Licious dari India, Zap Fresh to Home, Crowd Cow di Amerika, dan mereka itu cuma benar-benar fokusnya sama ayam daging. Itu dong, that's it gitu, nggak kemana-mana. Tapi bahkan Licious sudah jadi unicorn. Nah, itu yang sebenarnya bikin kita lebih terpacu sih, bahwa kayaknya bener deh, kayaknya we must go further in this industry. Karena di Indonesia pun, we are the first startup yang focusing in this industry, gitu. Belum ada startup lain yang fokus ke industri ini, gitu kan. Even just to focusing on this chicken, gitu ya, ini kan juga one of the most expensive commodity. Kita punya value itu secara revenue ya cukup besar, gitu kan, karena mungkin kalau dibandingin dengan sayur ya gitu. Jadi sebenarnya itu kenapa sih gitu kita benar-benar pengen ini ya mulainya tuh memang ya fokusin di ayam aja gitu kan. Dan kita udah ngelihat success story di negara lain, itu yang bikin kita makin terpacu sih. Oke, mungkin bagi teman-teman di sini and for myself juga yang belum terlalu familiar dengan poultry market di Indonesia, kira-kira boleh nggak Atta jelasin what are the challenges in our poultry market right now? And for example, if we were investors, like how would you want to sell to us your startup gitu? What is tempting about this poultry industry? Nah, menariknya gini. So, why do we eat chicken gitu kan? Mungkin pertama itu pertanyaan. Pasti kan sebenarnya karena proteinnya ya. Tapi mungkin kalau bagi kita di Indonesia itu karena ya selain daripada ya mostly Muslim, jadi pilihannya kalau nggak ada sapi, ayam, gitu kan. Dan harga ayam tuh relatif lebih murah dibandingin yang lainnya. But then sebenarnya kan kita pengen di Indonesia nih contohnya salah satu penyebab stunting itu kan karena kekurangan protein. Dan itu sebenarnya banyak masyarakat yang belum tahu bahwa kalau misalnya biasa kita mostly people in Indonesia still buy the chicken from the wet market. But then handling chicken in the wet market itu biasanya sangat-sangat tidak higienis, itu yang pertama, dan itu menyebabkan a decrease in protein content.
Dan itu yang sebenarnya tidak semua, bahkan saya pun baru tahu gitu ya, sejak benar-benar di sini mendalami, ternyata itu ya kenapa makanya kalau misalnya ayam di pasar basah itu biasanya kan udah ada bakterinya, maksudnya karena baunya pun beda gitu ya. Nah, handling ayam yang benar itu harusnya dengan 10 liter air, dan itu yang biasa dilakukan oleh rumah potong ayam modern gitu ya. Dan itu yang tidak di-apply di pasar basah. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah kalau misalnya kita biarin gitu ya ayam dari pasar basah sama ayam dari rumah potong ayam yang modern gitu ya, didiemin 5 jam aja pasti yang satu ini udah baunya udah nggak enak gitu ya. Karena sebenarnya ketika baunya udah nggak enak yang dari pasar basah itu karena ada bakteri yang udah berkembang gitu. Nah, bakteri itu kan sebenarnya udah jadi penyakit ya. Gitu. Nah, itu sebenarnya sih masalah pertama, masalah di quality gitu kan. Tapi yang ini sebenarnya sudah menjadi kebiasaan. Kalau misalnya ibu-ibu di Indonesia, emak-emak tuh pengennya ayam itu yang hangat gitu kan, kayak masih baru. Pengennya dilihat potong depan saya gitu kan, ini masih baru. Tapi sebenarnya itu that's not the right handling of chicken. Dan itu yang sebenarnya menjadi salah satu penyebab flu burung. Gitu. That's the first thing gitu ya. Yang kedua adalah dari sisi harga. Harganya ayam tuh bener-bener berubah setiap hari, kayak telur ya. Tiap hari naik turun tergantung harga ayam hidupnya berapa. Nah, dari sinilah kita pengen ke depannya kita akan buat kayak ekosistem supaya kita bisa, kalau kita tahu demand di masyarakatnya berapa, kita bisa secure nih barang frozen paling enggak. Gitu kan, untuk bisa secure ketika harga ayam naik banget. Gitu. Dan yang ketiga dari sisi speed of service gitu ya. Makin ke sini orang udah makin tahu yang namanya belanja online, dan everyone wants an instant delivery, right? So what we want to offer adalah kita pengen kasih real time service dan juga maintaining queries dari kebutuhan konsumen. Mereka ada pengen order, pengen biasa kalau komplain segala macam itu bisa kita handle secara real time, dan itu yang mereka nggak bisa dapetin mungkin kalau dari another competitors in poultry industry, yang giant competitors ya gitu. Ada beberapa ini ya giant juga di Indonesia yang mereka memang udah lama juga di poultry itu sih. Dan hal yang lain lagi yang paling pentingnya adalah in the future there will be no chicken slaughterhouse in the wet market gitu ya. Jadi ini sempat diungkapkan oleh Pak Ahmad Dawami, itu adalah ketua bibit peternakan di Indonesia gitu ya. Dia udah mengungkapkan hal itu. Sebenarnya di China, di Vietnam, sama di Filipina ini udah mulai. Jadi benar-benar di pasar basah tuh udah nggak ada lagi kayak potongan ayam yang langsung di situ. Benar-benar orang tuh udah kayak pasar bersih lah ya. Gitu. Sebenarnya udah seperti itu. Benar-benar cuma jual ayam karkasnya doang, nggak ada lagi yang motong di sana. Nah, we believe that this will happen soon juga di Indonesia, yang sebenarnya regulasinya itu government regulation-nya udah ada buat di Jakarta di tahun 2007. Tapi belum diimplementasiin aja gitu kan. So we are here for that gitu ya. We believe we can make that happen gitu, karena itu yang juga akhirnya akan prevent penyakit flu burung dan segala macamnya gitu. I see. Okay. I'm curious about several parts of your business. Kan ada yang pertama yang tadi ya, you offer value-nya itu adalah di fast delivery, yang bahkan dalam 15 menit aja udah nyampe ke rumah kita gitu. Terus yang kedua, you offer social commerce, yang yaitu you use only women agents, so female empowerment. And then nomor 3 adalah using application. Can you explain each of this part? Kayak kenapa sih decide untuk ada women empowerment dan kenapa harus pakai app gitu? Ya. Nah, yang pertama itu kenapa di women empowerment? So me and my co-founder we are women gitu. Jadi kita punya we really want to create gender equality gitu ya, di mana women tuh bisa earn higher than their husband. Dan yang kita lihat itu sebenarnya biasa ibu rumah tangga kan di rumah mereka ngurusin anak tapi cukup ada waktu luang ya. Itu yang sebenarnya kita pengen gimana kalau suaminya kerja, dia tetap bisa hasilin pendapatan gitu ya, sambil ngerjain dari rumah aja gitu kan. Nah, lalu ya pada akhirnya juga bisa ini ya. Kalau biasanya tuh ibu-ibu rumah tangga yang memang kalau lagi ada waktu kosong, kalau misalnya nggak produktif kan akhirnya malah ngegosip ya. Gitu. Ini yang kita lihat malah kenapa nggak mereka coba aja nih gitu ya, streamlining the supply chain, helping us. Jadi mereka tuh nggak cuma bantu kita jualan. Dan ini yang menariknya, mereka bantuin kita ngirim barangnya juga, which really helping us to save our logistic cost. Dan juga mereka bantuin cash collection. Dan juga we use their houses as a distribution point.
So that really helps in a supply chain distribution-nya. Tapi mereka juga at the same time they get the commission gitu kan, they get the income from us. Dan itu yang sebenarnya value yang mau kita bawa sih dari sisi women agent-nya ini. Nah, the social commerce-nya itu di Indonesia gitu ya, kita masih we all aware gitu ya, kalau mau beli barang tuh biasanya masih pasti biasanya kenalan gitu kan, and it's based on the relationship. Dan ini yang kita percaya juga karena kita fokusnya ke B2B, biasanya B2B tuh ya ayam geprek, ayam bakar, mereka tuh masih suka diingetin kan, kalau Bu mau belanja nggak, masih ada personal touch. And we believe these women agents yang sampai sekarang pun really helping us gitu ya, untuk benar-benar maintaining our customers. Jadi bukan cuma mereka yang sekedar jualan udah, tapi mereka juga akhirnya ada relasi itu ke customer kita gitu. Nah, mungkin yang delivery tadi ada revisi sedikit sih. Maksudnya delivery tadi we started untuk delivery tapi nggak 15 menit, it's in 2 to 3 hours sebenarnya. And we started this project in Bogor City sih. Jadi kita build a dark stores, and in the future juga planningnya kita akan build dark stores in Jabodetabek area juga. Gitu. Wow, amazing. Okay, very inspiring ya. Okay, how do you first recruit these women agents pas Mayor Food baru berdiri gitu? Nah, so I think ada this I'm also a lecturer gitu ya. I teach entrepreneurship. Menariknya gini sih. Ada satu a term gitu ya, maksudnya kalau kita mau mulai sesuatu gitu ya, start with what you have gitu kan. Karena biasanya kita selalu nyari apa yang kita nggak punya gitu kan. So I started with my neighbor. Jadi saya mulai dari tetangga saya gitu ya. Dia jualan ayam bakar. It's as simple as that. Saya ajakin mau nggak. Dia biasanya juga belinya ke pasar basah kok. Dan sebenarnya susahnya itu gitu kan, karena mereka udah punya langganan gitu ya, ini very common gitu kan. Terus udah punya langganan, susah banget untuk beralih ke new supplier. Tapi ya karena dia tetangga saya waktu itu cobain, mau nggak cobain dulu nih gitu. Jadi partner kita, lalu kita bikin bazar gitu kan, bikin bazar di area partner tersebut juga. Dan waktu itu sebenarnya kita mulainya itu dengan partnership yang berbayar. Jadi ketika mereka join, mereka dapat freezer segala macam, but then they have to pay a membership gitu kan, fee. Nah, along the time we pivot a lot, we change, jadi yang tadinya bayar sekarang for free gitu ya, mereka bisa join tanpa modal gitu. Itu juga sebenarnya dengan ini sih, ada beberapa perjalanan we change our business model, karena we realize ternyata setelah mereka punya freezer pun belum tentu bisa jualan gitu kan, yang akhirnya kan jadi nothing ya, nggak jadi apa-apa juga gitu. Jadi itu sih sebenarnya di awalnya ketika mulai recruit agent. Oh, it's a very very interesting business model ya. Itu berarti kenapa mereka belum bisa menjual? Karena biasanya ibu-ibu ada grup-grup kelompok gitu kan ya. Alasannya kira-kira? Nah, waktu itu karena sebenarnya gini sih, ketika mereka ada yang mau tertariknya itu cuma ada peluang usaha nih, ya udah deh cobain gitu kan. Tapi ternyata mereka nggak punya basic selling, tapi pengen gitu kan. Jadi secara karena itu pun gitu ya, akhirnya marketnya pun tidak terbentuk dengan sendirinya ya. Karena kan sebenarnya yang memang kalau mereka jago jualan tadi memang juga ibu-ibunya cukup aktif dan ini ya, ceriwis lah ya, mereka bisa influence the community. Nah, tapi waktu di awal itu ketika kita join, malah yang tertariknya tuh karena berbayar ya, jadinya lebih kepada, saya pengen nih, saya ada uang, pengen cobain aja peluang usaha baru. Akhirnya kan target marketnya agak salah nih, so then we change that way gitu kan, yang akhirnya, ayo bisa nih semua orang tanpa modal join, tapi kalian mesti, kita punya beberapa syarat gitu kan, mereka mesti bisa aktif di komunitasnya, dan juga mereka mesti bisa bantuin kita untuk pengiriman, bahkan penerimaan barang pun dari subuh gitu kan. Jadi benar-benar hal itu yang kita pastiin sih, karena kita tuh mulai ngirim aja dari jam 1 pagi. Selesainya itu jam 10 pagi lah, itu udah selesai semuanya biasanya. Oke. How did you select the women? I mean, apakah ada proses seleksinya? Apakah mereka harus minimum requirement memiliki beberapa database misalnya? Yap, ada banget. Jadi kita biasanya select women-nya ini mereka akan daftar. Setelah mereka daftar itu kita akan ngelihat kriterianya, apakah mereka sanggup nggak untuk jualan, ada minimum quantity-nya gitu kan. Lalu mereka sanggup nggak melakukan pengiriman.
Itu yang juga kita tanyain gitu kan. Dan mereka kira-kira bersedia nggak untuk nganterin barang tuh dari jam subuh atau bahkan dari jam 1 pagi, jam 2 pagi, karena terima barang itu kan benar-benar mesti ini ya, untuk orang masak catering, mereka juga nganternya mesti on time subuh gitu biasanya. Nah, dari situ kalau memang mereka udah sesuai, kita akan biasa langsung ke rumahnya juga sih. Untuk benar-benar ngeliatin mereka interview inilah. Kita akan punya informal interview untuk tanyain benar-benar kesanggupan dia, lalu dari sisi keadaan, maksudnya benar-benar kita akan buat due diligence kayak kredit analis ya. Dia rumahnya ngontrak apa enggak gitu kan. Lalu kita akan analisa juga kerjaan sebelumnya apa. Kalau memang udah oke, baru kita rekrut. I see. Okay, I'm also very very curious. Maybe this is the last question tentang bisnisnya ya. Nanti I'm sure a lot of the people here ada banyak pertanyaan juga karena sangat menarik untuk bisnis modelnya. Gimana sih cara Mayor Food dalam 1,5 tahun aja udah nge-reach 3.5 million revenue annually and distribute more than 1.5 million chickens? I mean that's a lot of chickens. Like how did you do it? Kira-kira apa sih poin-poin terpenting yang bisa membuat Mayor Food grow segitu cepatnya dalam 1,5 tahun aja gitu? Yang pertama sebenarnya faktor tim sih. I think itu yang paling ini ya, karena tim yang mempengaruhi. Anyway, what are the system that we are going to create? At the end kan kalau misalnya orangnya yang ngerjain juga nggak bisa, sama aja gitu kan. Gitu. So yang paling pertama itu tim sih. Dan memang kalau dalam usaha ini kan termasuknya sebenarnya komoditas kan. Everyone eats chicken sebenarnya, tapi tinggal gimana nih cara kita masarinnya, karena sama aja gitu kan. Apa bedanya ayam misalnya brand A, brand B, macam-macam brand kan, tapi at the end kita juga makan ayamnya yang udah digeprek pakai sambal gitu kan. Nah, kalau untuk di B2B ini kan mereka cuma fokusnya ya pasti sama harga. Harga sama ada payment, term of payment-nya apa enggak gitu kan. Lalu yang kita pelajarin juga di sini ya relationship tadi sih, karena di Indonesia tuh masih kental banget to a relationship. Jadi yang pertama tadi itu dari sisi tim sih. Yang kedua juga mesti benar-benar aware of the business model, whether it works or not gitu kan. Karena waktu di awal tuh kita bikin versi membership, tapi it didn't work, so we change gitu ya. Karena ketika ada perubahan itu yang sebenarnya kadang ini sih pilihannya, apakah kita kurang kuat nih mencobanya atau mau memang benar-benar target marketnya salah, kan banyak hal ya. Nah, untuk menganalisa hal tersebut sih, dan itu yang betul-betul butuh, I think it takes a courage gitu ya, untuk benar-benar ketika kita mau berubah, itu kan hal yang besar banget ya, apalagi perubahan di bisnis model. Tapi at the end of the day, akhirnya semua sudah beradaptasi sih, dan termasuk juga di timnya gitu sih. Lalu yang ketiga itu dari sisi sistem sih. Karena di awal, even now gitu ya, we are still have a challenge to build the right system. Karena namanya perusahaan baru. Even most of my team, they are not coming from startup background, gitu ya. I think only a few of them know about it, gitu ya. Jadi lebih kepada kita cari militan sih, gitu, yang benar-benar siap, karena di bisnis ini benar-benar handle komplain tuh ya real time, handle orderan real time. Kalau misalnya ketika orang yang dihubungi nggak ada, udah kabur gitu kan customer gitu. Jadi dari sisi sistem itu dan pasti ya turnover-nya juga ini kan ya tinggi, karena nggak semua orang bisa beradaptasi dengan perubahan yang cepat itu gitu kan. At the end of the day adalah ketika sistem itu nggak ada, ketika ada turnover itu yang akan jadi sulit sih gitu kan. Dan untuk berani ketika memang ada timnya yang udah nggak cocok, just fire them gitu sih. Yeah, hire fast, fire fast ya. Iya. Okay. Alright, moving on to the next topic. Jadi that was about the business model. Nanti teman-teman feel free to dig more information about the very interesting Mayor Food business model. But I'm interested to know, kan Mayor Food udah sering banget nih ikut-ikut kayak competition, kayak Seed Stars, Gojek Accelerate juga, Girls in Tech, and you even won Girls in Tech competition ya waktu itu ya. And also Shinhan Future Lab. What did you learn from participating in all of these programs, and how did it help the business? Yeah, I think what we learned the most is to get the insights from the mentors, from the right mentors gitu ya. Itu yang benar-benar bikin kita juga lebih banyak berpikir sih, karena most of the time
ketika kita setiap hari cuma dealing with our business, itu kan pikirannya jadi ya kadang tuh nggak dapat insight baru gitu ya. Mungkin hal-hal yang lebih kritikal dari orang-orang di luar sana yang punya pandangan yang berbeda. Itu yang sebenarnya sangat membantu kita sih untuk betul-betul lebih melihat ya, oh sebenarnya kita tuh kurangnya ada di mana gitu kan, dan lalu untuk push us juga untuk berpikir lebih jauh gitu ya, bahwa apa sih ini real problemnya tuh ada di mana gitu kan, kayak kita punya dan mana yang mau kita prioritize juga, karena ada banyak masalah at the same time, tapi juga ada banyak, maksudnya kita punya limited resources tuh kan, that's the thing sih. Jadi to decide where we want to go and which path, itu yang sebenarnya sangat membantu kita ketika kita join a competition and then get the mentorship. Okay. Is there an example kayak what one decision that you made based on mentoring dari salah satu program itu? Wah, let me think if I can remember ya. Ya, ada. Oh, I remember. Waktu itu pernah sama Zaki. Jadi dia sempat bilang waktu dia di Bukalapak tuh dia bikin bahkan budget khusus untuk komplain, to handle the complaints, right, gitu ya. That really makes us thinking gitu ya, karena ya kita juga dari sisi perusahaan, okay, so although we are a startup, but we do in a very conventional way gitu ya. We do not burn any money gitu di sini gitu ya, nggak yang jual di bawah harga gitu, nggak juga. Tapi what we are trying gitu ya adalah gimana caranya kan to minimize complaints juga dari sisi itu, karena itu yang jadi sempat jadi dilema sih gitu kan. Tapi ya mana duluan nih, customer satisfaction or customer complaints yang mau yang mau kita efisiensikan gitu kan, karena kan itu juga ngaruh ke cost. Tapi ya waktu itu pas denger dari situ sih kayak kayak kita mau start nih untuk mulai bikin ada budget untuk itu. Jadi itu juga bikin kita lebih tolerate ya dengan adanya komplain dan dengan adanya hal-hal yang mau, daripada komplainnya masif kan, mendingan kita kasih ini deh, misalnya potongan harga gitu kan. That really help us gitu. Oh, I see. Okay. Maybe my last question before opening up to the participants tonight. Kalau ada yang mau nanya bisa preparing dulu ya questionnya. Itu kira-kira 2-3 tahun, 5 tahun ke depan, Meyer Food itu planningnya apa sih? Like how do you plan to grow? Are you planning to get on the meat and seafood market atau fokus ke chicken doang? Yep. And also how do you compete with, for example, Tokopedia and Shopee gitu? Apakah akan melanjutkan juga pakai app sendiri? Gitu? Yep. So the first thing adalah kita memang saat ini fokusnya sebenarnya di chicken, meat, and seafood, but still 95% of our sales coming from chicken. Karena tadi ya udah ada security in the supply. Tapi in 3 to 5 years, of course, we will go to more variety of meat and seafood, dan tidak menutup kemungkinan gitu ya untuk menambah gitu ya ke vegetables, misalnya kayak cabai dan bawang, karena itu sebenarnya 2 item tersebut yang majority needed by our B2B customer saat ini. Kan kebanyakan jualnya ayam geprek gitu ya, atau ayam bakar. Itu nggak menutup kemungkinan ke sana sih. Jadi 3-5 tahun ke depan ya obviously gitu ya, kita pengen bener-bener orang tahu ya kalau inget ayam, ingetnya Meyer Food gitu kan. Mereka tahu nih harus beli di mana, karena makin kesini juga makin banyak bisnis yang bukanya tuh basisnya tuh ayam gitu kan. Lalu terkait masalah tadi compete to the application, I think ketika udah nanti ada marketnya gitu ya, apalagi ayam ini kan juga anyway consumption-nya is super huge gitu ya. Jadi sebenarnya per kapita di Indonesia tuh sekitar 12-13 kilo per tahun, tapi it's still very low compared to another countries. Dan prediksinya ini akan terus meningkat sebenarnya sampai ke 30 kilo di tahun 2030, yang sebenarnya kalau saat ini aja tuh udah sekitar 10 juta ayam per day ya, needed in Indonesia gitu kan. Itu baru di Indonesia aja gitu. Nah, sorry, ya maksudnya itu baru sekarang nih, tapi in the future itu growth-nya tinggi banget. Makanya kenapa we believe that this is a very huge market gitu ya. Kalau kita bisa crack this one, karena PR-nya banyak banget challenges-nya. Nggak cuma we started from the downstream side, tapi
soon we will go over the upstream side juga, mulai dari farmers-nya. Gitu, because our aim in the 5 years is to build the ecosystem from farm to tables in the poultry industry sih fokus. Wow, very impressive. Okay, good luck with that, Atta. I'm sure it will be very successful. Okay, ini feel free to ask questions sekarang karena kita udah jam 7.37 ya. So we will have around 20 minutes buat Q&A. Lalu nanti kita akan lanjut ke networking session. We have one question here dari Erwin. By the way, kalau ada yang mau raise hand dan unmute, silakan ya. It's a small group, so feel free to be comfortable in asking langsung. Jadi pertanyaannya dari Erwin adalah, do you do chicken farming as well right now, atau hanya pemotongan dan distribution? Saat ini kita cuma distribusinya sebenarnya. Jadi we sourcing our chicken from so many suppliers, gitu. Tapi in the future, hopefully ya kita juga akan move di sisi upstream-nya ya. Okay. Thank you Erwin for the question. Ada lagi yang mau nanya pertanyaan? Maybe adding up to Erwin's question, how do you maintain the quality in all of the chickens from different producers, I mean? Ya, itu that's also a challenge gitu. Jadi kita maintain-nya itu by having a quality control team gitu kan. Gimana? Karena kita sadar gitu ya, ternyata konsumen itu punya preference yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang dari mereka mungkin bisa toleransi barang yang mungkin ayamnya agak memar. Tapi ada yang juga nggak bisa gitu kan, karena kan harganya pun beda. Jadi udah mulai terbentuk sih, mana yang mereka memang maunya ya udahlah murah aja yang penting gitu. Ada juga yang nggak mau gitu kan. Dari situ sih, tapi kita punya ini tim QC sendiri juga sih untuk maintain itu. Oke. Gimana teman-teman, ada yang mau nanya pertanyaan? Otherwise, I will keep asking nih. Oh, oke. Yeriko menanyakan ya. Not sure if you know, Atta. Cepin main, ini mah saham semua ya Yeriko. Java, ini perusahaan peternak ayam semua yang paling banyak, yang mana ya yang distribusi? Oke. Oh, Yeriko, banyak. Sorry, ya. Yeah, you can add. Ya. Ya, mohon maaf itu jadi kode saham semua soalnya gue nggak nama perusahaannya panjang banget soalnya. Itu Caropopan, terus WIM itu Widodo Unggas kalau nggak salah. Yes. JPFA sama Men kalau nggak salah Men itu Malindo ya. Ya. Satu lagi JPFA, sorry saya lupa. Itu dari 4 perusahaan itu kira-kira yang paling banyak didistribusin mana ya? Sama kalau seandainya ada beberapa F&B yang mungkin mau nyari spesifik daging ayam gitu loh, mungkin di perusahaan ini mahal, bisa nggak kira-kira mungkin mungkin ada offer dari kamu yang lebih, kan kamu banyak resource ceritanya gitu loh, mau nanya ke situ juga sih. Nah, kalau di Indonesia sendiri sebenarnya two biggest players-nya adalah Java dan juga Caropopan. Kalau tahu Prima, ya itu yang two biggest players-nya ya, kita atau Best Meat. Gitu. Tapi di Meyer Food kita juga sekarang ini juga another thing ya, we change our business model yang tadinya stick ke produk Meyer Food. We also now having not just Meyer Food brand, tapi kita juga punya brand-brand dari yang lain tadi, kayak dari CP, dari Java gitu kan, dari Widodo, Makmur dan lain-lain gitu ya. So pertanyaannya adalah apakah bisa dapat harga yang misalnya kan karena gini, ketika mereka sudah tadi yang jadi ininya sebenarnya ya a unique advantage of us gitu ya, because we are still very small, we can move faster. Ketika mereka sudah menjadi giant akan lebih sulit ya untuk bergerak tadi ya, pembelian misalnya contoh dari rumah potong ayam nganterin satu-satu kan nggak ada yang mau gitu ya, 5 ekor gitu, but then we do that gitu. Dari rumah potong ayam biasa paling 100, itu udah minimum ya, 100 ekor atau 100 kilo. Nah, itu yang sebenarnya tidak bisa dilakukan oleh mereka, tapi kami bisa lakukan di mana ya tadi pengirimannya kecil-kecil jumlahnya, gitu kan. Karena kan itu akan jadi cost tersendiri lagi nih kalau buat rumah potong ayam yang besar ya.
Betul. Dan sebetulnya sedikit insight infonya, sebetulnya JPFA sama JPFA kendala, ya sedikit cerita sih, kendalanya itu ayam yang kita cari mahal, harganya di situ. Terus Widodo Unggas itu ayamnya itu kayaknya mereka distribusinya di daerah mainnya Jawa Tengah, sedangkan kita, contoh, chain restoran kita tuh rada banyaknya di Jakarta. Ya Surabaya mungkin kecil lah. Begituan kan berarti ya mau nggak mau kita lagi cari supplier. Mungkin kita bisa tanya-tanya lebih kali ya nantinya. Contoh mungkin pembeliannya kan ya kita ngerti lah sebagai startup pasti neken cost. Entah kita mungkin dari bikin kontrak, maksudnya kontrak pembelian sekian dalam waktu sekian. Itu kan Betul. ya sedikit inquiry sih mungkin nantinya kalau boleh. Boleh. Wah, ya Riko kayak udah lama main di ayam nih ya. Paham banget bisnisnya. Enggak. Maaf, sebetulnya saya nggak main di ayam. Saya sebetulnya waktu itu sebetulnya saya invest di beberapa TBK. Kebetulan saya memang mau invest di perusahaan ayam, jadi saya harus tahu banget tentang industri ayam ini. Oh, oke, pantas. Ya. Make sense. Iya. Wah, Makasih. mantap. Silakan dilanjutkan nanti. Inilah tujuannya networking ya. Kalau boleh nanti minta kontak-kontaknya ya. Boleh. Thank you. Makasih. Sama-sama. Oke, moving forward to the next question dari Zahan nanya, when are you planning to come to Bandung? Ini kayaknya aku juga sering dengar kalau Mayor Food tuh udah banyak banget inquiries across Indonesia ya. Oh iya, betul. Ada yang nanya suka di luar Jawa gitu ya. To Bandung next year gitu ya. Karena ada banyak ini sih. Sebenarnya sekarang kita udah ngelayanin ke Bandung tapi pengirimannya 50 ekor minimum atau 50 kg ya. Kita belum bisa ngelayanin yang di bawah itu gitu. So biasanya kalau memang ada kebutuhan yang 50 ekor atau 50 kg itu bisa sih. Cuma untuk open agents di Bandung itu kita akan mulai di next year. Oke. Kalau Zaha, you wanna partner up with Mayor Food for expansion to Bandung, silahkan nanti. Ya, jadi partner pertama di Mayor Food ya. By the way, are you open only for women atau No. for men? Okay for men. Jadi sebenarnya 70% of our agents are women gitu ya. I see. Alright. Next dari Evi bertanya, apa tantangan dalam supply dan pemasaran pada awal mulai bisnis ini? Oke. Sebenarnya, ini bingungnya adalah gini. I think ya common problems lah ya. Chicken and egg gitu kan. Ini mau jualannya dulu yang dibagusin, apa supply-nya nanti belakangan. Tapi along the time kita ya akhirnya ya udah gitu ya as it goes saja gitu kan. Kita mulai dengan jualannya. Lalu dari sisi supply-nya itu juga benar-benar kita mesti secure ya, karena kalau enggak kan akan kejar-kejaran nih, biasanya tim operation sama tim sales lah, ini umum lah ya biasa di startup. Tantangannya yang paling besarnya adalah dari sisi maintaining the quality sih, untuk make sure the quality gitu ya, standarnya sesuai. Dan balik lagi, tadi dari sisi misalnya sebenarnya banyak malah yang terkait hal-hal ini ya, technical things gitu ya, karena kan ini nyangkutnya ke orang humannya nih yang ngelakuin penyiapan barang apa segala macam gitu kan. Itu yang jadi tantangan selanjutnya sih sebenarnya ketika udah ada penjualan, gimana dari si operational ini bisa memastikan gitu kan, karena itu yang akan menjamin customer satisfaction gitu. Iya, jadi lebih ke handling customers-nya. Yep. Okay, thank you Evi for the question. Next ada question dari Gian. Previously you mentioned that in B2B, the customers prioritize two things, price and terms of payment. How do you select which business is safe to be given credit or extended payment? And what are the variables to consider, or if you have any specific metrics to follow? Yeah, so in the beginning, we do not offer any terms of payment at all. So all of our customers pay cash basis gitu ya. Jadi nggak ada yang tempo tuh, which is very good and very secure for us dari sisi kitanya ya. Tapi di demand di masyarakat itu kan mereka maunya yaitu ya ada terms of payment. Nah, cara kita menganalisanya lah based on history sih. Kita sekarang punya bikin kasih terms of payment tapi juga nggak lama gitu ya. Maksimumnya 7 hari.
dan itu pun ada minimum quantity yang mereka harus ambil. Jadi biasanya kita akan melihat 3 kali dulu pembayaran gitu. Baru kita bisa kasih terms of payment sih. Nah, matrix-matrixnya itu tadi sih dari sisi quantity, dari sisi lama pembayaran gitu. Ya, semoga terjawab ya, Gian. Thank you, Gian. Kalau untuk Mayer Food ini, berapa persen B2C dan berapa persen B2B ya, Ata? 90% B2B. Oh, jadi yes. Kalau B2C-nya, do you still go through agents atau ke Tokopedia and Shopee aja? Agency. Tapi itu kita udah, maksudnya nggak directly from our application ya, karena kan mostly mereka beli lewat ini ya, agents akhirnya. Gitu. Mostly kalau yang bener-bener real, jadi biasanya our agents purchase itu juga also as our B2B ya, karena kan mereka ngejual lagi gitu kan. Itu yang mereka juga punya banyak nih gitu kan, masaknya yang biasa mereka share lewat WhatsApp gitu. Ya. Kalau gitu, the main use of the app itu sebenarnya buat agents sama antara agent sama Mayer Food-nya. Nah, kita punya 2 apps. Jadi satu apps untuk customer, satunya untuk agents gitu kan. Nah, saat ini customer kita yang pakai apps-nya itu adalah juga memang mostly B2B ya. Mereka yang belanja purchase-nya cukup banyak, tapi ada juga sebagian kecil yang memang purchase-nya di bawah 150.000 rupiah gitu ya. Kita consider-nya as a B2C. Nah, agents-nya ini mereka juga ada apps dan function-nya tuh lebih kepada hubungan memang antara Mayer dan si agent dan juga si agent ke customer. Jadi si customer pun bisa directly chat ya ke si agent siapa nih yang akan melakukan pengantaran produknya. And then they can share gitu ya, lebih kepada the social network effect-nya dari apps agent ini sih untuk konsumen. How important do you think this app is in terms of your business model? Karena kan maintaining and building an app itu nggak murah ya, and you have to gitu. Like how important is it, do you think? Nah, so even up to today kita nggak punya tim IT sendiri gitu ya. Okay. Kita masih using vendor and it's only 2 people. Wow. Gitu. Jadi sebenarnya dari sisi maintaining-nya itu tidak terlalu costly for us gitu ya, karena saat ini ya memang kita kan lebih kepada kalau misalnya dari sisi apps-nya ini seberapa pentingnya, that's important for us karena sekarang marketnya sudah terbentuk dan mereka pun sudah tahu gitu ya, maksudnya kalau mau beli ayam nih apps-nya pakai apps Mayer Food gitu ya, karena memang khusus dan banyak varian ayamnya gitu kan. Nah lalu kalau dari sisi tadi cost tidak terlalu cost untuk kami sekarang, but then ya for sure in the near future we will have to recruit our own team kan dengan bertambahnya sales number. Tapi untuk sekarang sih even what we are proud of adalah dengan penjualan yang sekian kita pun tim IT-nya 2 gitu ya, dan itu pun vendor gitu. Kita belum punya tim IT sendiri. That's interesting. Ya, alright. Dari teman-teman lain ada yang mau bertanya lagi sebelum kita move to networking session? I'd like to ask, karena tadi Ata bilang kalau you did a lot of pivots ya. Can you share with us like one or two major pivot that you did and alasan dibaliknya tuh apa dan hasilnya tuh seperti apa sih? Biar menjadi learning lesson gitu buat kita semua juga. Wah, banyak banget sih. Saking banyak nih sampai bingung mau sebutin yang mana ya. Karena setiap bulan tuh kayaknya ada aja. Tapi yang major one adalah tadi sih perubahan dari sisi bisnis model yang tadinya membership ke sekarang kita nggak berbayar gitu ya. I think sebenarnya pada saat itu kan pengen it was one of our revenue model waktu itu ya, pikirnya begitu. Tapi ternyata along the time nggak bisa juga nih gitu kan. Akhirnya kita nggak attract the right people yang kita mau rekrut gitu. Itu sih alasannya gitu. Lalu yang kedua adalah dari sisi tadinya kita tidak apply the terms of payment. Kita semuanya tuh cash basis, nggak boleh ada yang tempo gitu bayarnya. Tapi baru mulai tahun ini sih kita mulai, karena kan dari sisi ini ya kita nge-build sistemnya juga gitu kan, itu yang kita cegah jangan sampai ada fraud-nya di sana. Karena that happen gitu kan, ketika udah dikasih tempo customer-nya ya ini it's very normal ya, tapi ya that's the risk yang kita udah calculate dan kita akan take gitu ya, itu sih.
Okay, thank you Atta for sharing your lessons. Ini ada extra question from Gian. Have you secured any funding? And from your experience, do you have any tips on how a startup can secure future fundings other than seed? Yep. Wah, Gian. Saat ini kita belum raise any funding yet, so we are still bootstrapping. But just this month, we decide that we want to fundraise. Gitu. Jadi kita baru akan sih gitu ya. So yeah, hopefully kalau misalnya ada potential venture capitals gitu ya, we are very open gitu kan. Karena actually before this month there were a number of venture capitals approached to us, but then at that time we said that we were not ready because we wanted to build a bigger traction in terms of our sales number juga dan in terms of the team. Because during these 2 years, we have lots of ups and downs, especially because of the teams juga ya. Itu yang bikin kita juga lebih banyak gimana caranya untuk build numbers-nya, build team-nya juga. Jadi ketika ada funding masuk, we are also ready. Yeah, good luck Atta for the funding. Thank you. Thank you. Oke, ada lagi teman-teman yang mau bertanya? We didn't really talk about your personal like entrepreneurial journey ya, Atta, karena keasikan ngomong soal Megafood. But what is the most valuable tip that you have, like what you tell yourself and what you tell your mentees biasanya kalau untuk running a startup, building a startup, like what do you usually tell them? Yep. So that's a really good question gitu. I think the first one is find your noble purpose. So at that time gitu ya, ketika dulu when I graduated dari S1 gitu ya, itu kan pertama mulanya kerja di Citibank yang everyone knows it's very that's really good, you have a good career, so forth. Tapi pada saat itu I realized I didn't like it gitu. Tapi dan waktu itu kan masih belum ngerti ya, maksudnya is it really I cannot work atau memang nggak suka kerjaannya. Itu waktu itu kayaknya 3 bulan aja sampai mau nangis sih, masuk tiap pagi tuh rasanya it was like a nightmare. Tapi disitulah sebenarnya I found that maybe ya the culture just doesn't fit me gitu kan setelah beberapa tahun, dan disitulah mulai mengenali, sebenarnya paling penting mengenali diri sendiri sih, know what you want gitu ya, bukan yang mungkin orang pikir kamu mau kayak gimana gitu kan, tapi know what we want dan temuin what do we like, strength kita apa, dan what can we be paid for gitu ya. Itu kayaknya jadi joy banget sih gitu ya, jadi kita enjoy, kita suka juga ngelakuinnya, memang strength kita ada di situ gitu ya. Dan I think untuk yang mau running gitu kan, the first time founders pastinya akan ada banyak raguan ketika rejection tadi, tapi yang akan keep us going adalah kalau memang kita falling in love with the challenges sih, gitu. Itu yang akan keep us going on. Dan sebenarnya ini ada satu quote banget yang I really like from Ray Dalio gitu ya. Jadi do not worry about what other people think, tapi worry about your goals gitu ya. Jadi di masa-masa kita di reject segala macam, pasti kebanyakan biasanya jadi self questioning gitu kan. Dan disitulah sebenarnya itu juga actually I did lots of practices gitu ya. Bener-bener ketika saya ngerasa ragu segala macam, atau mungkin worry about what other people think of me, atau punya anxiety, saya bener-bener mencoba merasakan itu. Setelah merasakan, I try to practice. Ketika saat itu saya merasa gelisah, saya coba ini lagi nggak enak perasaannya, gelisah segala macam. Saya coba latihan bahwa ini loh rasanya, tapi next time kan saya nggak mau kayak gini lagi. So I try to not comparing gitu ya, daripada misalnya ngebandingin nih, wah startup lain udah gini gitu, tapi just focusing gitu ya on our goal. So we should just worry about our goals gitu. Yeah, it's harder to practice ya, to know these words. Okay, I have one more question that I remember, and I think I should know from you. We also do a lot of pivots and also changes kan, and it's really tough to keep everyone aligned di dalam satu perusahaan yang baru yang masih kecil. Kalau kita ganti-ganti terus kan timnya juga goyang gitu. How do you keep everyone aligned with your true purpose and vision mission, even though there are so many changes along the way? Yeah.
I think ada beberapa hal sih. Mungkin yang paling sulitnya adalah kadang gini, kadang kita tuh kayak oke, kita tahu apa yang, maksudnya kita pengennya apa, tapi kadang tuh sulit untuk menentukan yang kita nggak mau, Jess, gitu. Kayak kadang, oke, yang what happened in my team adalah ini juga very challenging gitu ya, karena I fire some of the people yang sebenarnya hard decision juga kan, ketika ngomong ke orang gak enak lah hati gitu kan pasti. Tapi I cannot keep everyone gitu kan on the boat gitu, yang mereka juga nggak bisa align with the vision gitu. Ya udah gitu ya, just tolerate yang dan mungkin lebih kepada ini sih, bener-bener memahami kayak masih bisa nggak sih, atau mungkin skill, kalau memang attitude-nya ya itu kayaknya udah parah banget sih biasanya, udah nggak bisa nih, mau dibawa lari juga nanti bareng-bareng, akhirnya nanti ke depannya dia yang sendiri akan ini ya, nggak mendapatkan manfaat itu, akhirnya kan sama-sama kedua belah pihak hurt ya, nggak bisa jalan dua-duanya gitu. Yang itu sebenarnya kritikal banget sih, so I think kalau memang udah nggak bisa, ya just let go. Dan meskipun kadang tuh I was in one dilemma gitu ya, ketika orangnya kayaknya bisa deh, kok dia jago sih gini gitu, tapi kenapa nggak bisa nih di sini gitu kan, ada apa gitu kan. Tapi at the end kalau memang nggak bisa, ya mungkin dia bisa di tempat lain, tapi it's just not fit the culture in yours, and that's okay gitu kan. Bukannya berarti di tempat kita jelek atau di tempat dia bagus dan sebaliknya gitu kan, it just they don't fit the culture. Okay, that's a really good tip. Thank you, Atta. You're Oke, welcome. teman-teman